Ya, teman-teman bisa mendengarkan saya yang dari ini. Bisa, Pak. Oke. Oke. Bentar. Ini kok filenya kecil sekali. Oke. Jadi misalkan di sini adalah bangunannya. Nah, kemudian ini adalah titik-titik yang kita memiliki datanya gitu ya. Kita memiliki data di titik-titik ini. Nah, untuk menggambar garis kontur, sifat pertama yang teman-teman harus ingat itu adalah yang pertama, garis kontur itu tidak akan memotong garis kontur lain. Kemudian yang kedua, garis kontur itu akan istilahnya mengitari garis kontur lain begitu. Dan yang terakhir, garis kontur tidak akan memotong suatu objek atau bangunan. Jadi kalau misalkan di sini ada bangunan, Anda menggambar garis kontur itu tidak boleh nanti garis konturnya begini, motong begini, tidak boleh, gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Yang umum digunakan, misalkan dengan cara yang radial itu supaya sifat yang pertama juga akan terpenuhi, garis kontur tidak akan memotong garis kontur lain. Maka kita hubungkan untuk masing-masing titik pengukuran itu adalah dengan garis bantu seperti ini. Kalau misalkan ada segitiga yang berpotongan, maka itu nanti akan ada garis yang berpotongan, begitu. Nah, permasalahan begini. Nah, kalau misalkan ini bagaimana, Pak? 1, 2, 3, 4 gini ya. Ini saya ambil segitiga gini atau gini, terserah sebenarnya. Jadi boleh kalau misalkan seperti ini boleh, seperti ini pun juga boleh. Garis biru yang saya buat ini adalah garis bantu ya, teman-teman, bukan garis kontur. Jadi kalau misalkan manual kan gitu. Jadi kalau saya memilihnya ini adalah saya coba yang terdekat gitu. Ini kan lebih jauh daripada yang sini. Gitu ya. Maka tapi tetap ini dihubungkan gini. Oke, kemudian nah ini juga ada dua, misalkan di sini ada pengukuran. Saya buatnya adalah di sini. Jadi semua titik-titik pengukuran itu harus dihubungkan, gitu. Tidak boleh ada segitiga yang berpotongan. Kalau misalkan ada segitiga yang berpotongan, maka garis konturnya diperkirakan akan berpotongan juga, gitu. Tetapi kalau sudah titik-titik ini dihubungkan, itu tidak akan memotong suatu garis kontur. Itu sudah pasti. Selanjutnya adalah untuk interpolasi. Jadi setelah saya menghubungkan semua titik-titik nah, setelah saya dapatkan ini,
Setelah saya dapatkan ini, kemudian ini garis tepi tetap ya, di sini ada garis tepi ya. Kemarin ada yang tanya, "Pak, kalau misalkan apa namanya, eee, garis kontur saya itu saya harus mengulang karena tidak penuh." Oh, itu terserah. Kalau memang yang di luar tinjauan itu garis 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 kontur yang setelah kita menginterpolasi di sini, itu ya sudah langsung diteruskan saja ke sini atau ke mana gitu. Karena atau kiri intilahnya langsung ke garis tepi. Nah, dari garis bantu ini, misalkan saya memiliki elevasinya, kalau misalnya di gedung ini saya buat sama semua, misalkan di sini adalah 400 gitu ya. Kemudian di sini juga 400 gitu, 400, 400, 400, 400. Jadi gedung biasa dibuatkan pasti datar gitu ya. Kemudian hasil pengukuran di lapangan misalkan di sini. Di sini adalah 401,5 misalkan. Kemudian yang di sini adalah 402 misalkan, 0,0. Nah, cara untuk menginterpolasi sekarang. Jadi kalau misalkan ada lagi sifat kontur yang lain, bukan sifat sih. Jadi kalau di dalam peta kontur konturnya dengan interval berapa? Jadi ada interval kontur. Jadi setiap ini ada garis kontur begitu. Jadi ini ada garis kontur, kemudian ini ada garis kontur lagi, misalkan. Nah, ini adalah yang dikatakan sebagai interval kontur. Ini juga adalah interval kontur, gitu. Interval konturnya berapa? Ini bukan jarak di gambar, tetapi kontur ini menunjukkan angka berapa. Ini tadi misalkan garis kontur 400, misalnya, jadi ini yang di 400. Kemudian di sini adalah garis kontur 400,5. Jadi maka selanjutnya pun interval kontur pasti nilainya sama. Meskipun jarak di gambar beda, tetapi interval konturnya pasti sama untuk memudahkan membaca gambar 401,0. Maka di sini interval konturnya adalah 0,5, di sini 0,5. Begitu ya. Nah, selanjutnya misalkan saya memiliki seperti ini, kemudian saya diminta untuk menggambar kontur dengan interval 0,5 begitu kan ya. 0,5 itu dikatakan sebagai jarak pada peta untuk satu ini itu harus ada selisih 0,5 meter gitu. Ini tanda-tanda ini adalah menunjukkan elevasi gitu ya. Tanda-tanda ini menunjukkan elevasi gitu. Oke, yang pertama saya tinjau garis sini. Saya tinjau garis sini. Nah, garis ini oke begini. Misalkan saja garis ini adalah saya ukur panjangnya adalah 1,5 gitu ya. Panjangnya adalah garis ini adalah 1,5 gitu. Nah, selisih elevasi dari 400 ke 401,5 itu adalah jadi delta, misalkan ini saya buat sebagai contoh saja ya, A dan B gitu ya. Delta B ke A itu adalah 1,5 meter gitu ya. Jarak B ke A itu adalah 0,5
Oh iya sama. Jarak B ke A itu adalah 1,5 meter gitu ya. Intervalnya adalah 0,5 gitu ya. Oke. Nah, kemudian di antara dua titik ini A ke B itu ada berapa titik kontur nanti akan dilewati berapa titik kontur. Misalkan kan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan di sini adalah 400, di sini kemudian adalah 401,5, setiap berapa senti naik 0,5 meter. Setiap berapa senti naik 0,5 meter gitu ya. Nah, kalau misalkan jumlah garis kontur yang ada di dalam interpolasi di sini itu adalah sejumlah delta BA dibagi dengan interval. Jadi jumlah titik-titik kontur yang ada di sini itu adalah atau jumlah jarak ya nih. Yang dikatakan di sana jumlah jarak yang ada di sini itu adalah delta BA-nya itu tadi 1,5 meter, intervalnya berapa? 0,5. Maka ada 3. Jadi akan ada 3 jarak untuk interval kontur gitu ya. Tapi kalau jumlah titiknya itu adalah sigma min 1. Begitu. Jadi kalau misalkan di sini jumlah titik delta BA per interval dikurangi 1. Kan seperti itu ya. Jadi 1,5 dibagi 0,5 dikurangi 1. Maka ada 2. Nah, jarak antara ini berapa? Kalau misalkan ini adalah jumlah titik. Kemudian untuk jarak antar titik sekarang. Ini mejanya tidak di ikut nulis dia ikut goyang. Maka kameranya goyang. Jarak antar titik begitu ya. Kalau misalkan LBA dibagi dengan jumlah itu adalah jumlahnya yang digunakan adalah itu tadi yang jumlah jarak yang ada gitu ya. Kalau jumlah titik itu untuk menentukan jumlah titiknya gitu ya. Tapi kalau mencari jarak antar titik otomatis LBA 1,5 dibagi dengan 3 maka 0,5. Ini untuk menentukan jarak antar kontur pada peta gitu. Nah, Pak, kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan jaraknya ini tidak pas bagaimana? Ya yang mendekati yang mana begitu. Kalau misalkan saja ini tadi jaraknya kan 1,5. Tapi kalau seandainya saja ya, seandainya itu oh bukan, ini kaitan sama beda elevasi nanti itu. Nanti itu. Kalau ini pasti jaraknya langsung dibagi 3 begitu. Maka yang di sini adalah jarak setengah senti itu nilainya adalah 400,5, kemudian yang di sini elevasinya adalah 401 gitu ya. Sudah ketemu. Selanjutnya titik A ke C misalkan di sini. A ke C. Nah, A ke C jika delta ini misalkan ini saya buat yang
sigma, oke, sigma A, kemudian yang jumlah titik ini adalah sigma B gitu ya. Jadi untuk A ke C, sigma A-nya ada berapa? Itu adalah selisih delta C ke A dibagi dengan interval. C ke A berapa? 4, selisihnya adalah 2 dibagi dengan intervalnya 0,5. Akan ada 4 gitu. Jadi akan ada 4 jarak kontur. Nah, sigma B berapa sekarang? Sigma B adalah 4 bin 1 sama dengan 3. Jadi akan ada 3 titik pada garis C ke A ini begitu. Nah, kemudian L CA-nya berapa? Andaikan saja 5 gitu ya. 5 cm. Ini itu adalah jarak pada, oh bukan, ini cm. Ini adalah jarak pada peta. Ya bagaimanapun ukurannya kita akan membagi. Maka jarak antar titik itu adalah LCA dibagi dengan sigma yang A. Maka 5 cm dibagi dengan 4, 1,25 cm. Maka setiap 1,25 cm itu akan ada satu kontur gitu. Jumlah titiknya berapa ini? 1, 2, 3. Oke. 1, 2. Oh, enggak proporsional apa. Jadi di sini adalah 1,25 cm, 1,25 cm, 1,25 cm, 1,25 cm. Kenaikannya berapa? Kenaikannya adalah 4, berapa ini? 400,5, 401, kemudian 401,5. Begitu. Selanjutnya adalah contoh yang terakhir, misalkan ini saya buat contohnya yang B ke C. Nah, B ke C delta BC-nya berapa? 0,5. Sedangkan interval berapa? 0,5. Maka ya sudah, di sini sigma B-nya adalah delta BC 0,5 dibagi intervalnya 0,5. Yang A dulu ya. Sigma A-nya adalah 1. Nah, sigma B-nya, saya nulis tapi enggak kelihatan di situ. Jadi delta BC, B ke C adalah selisihnya 0,5 kan begitu ya. Intervalnya juga 0,5. Maka sigma A-nya 0,5 dibagi dengan 0,5 yaitu 1. Sedangkan sigma B itu adalah 1 dikurangi 1, maka 0. Maka di dalam titik B dan C tidak ada titik kontur lagi. Karena intervalnya di 0,5. Bisa dipahami? Karena dari B ke C itu sudah naik 0,5. Ya sudah tidak ada titik lagi untuk garis konturnya. Kan begitu ya. Sekarang kalau misalkan semua garis-garis bantu ini sudah dihitung gitu. Kalau misalkan di pojok bangunan bagaimana Pak? Ini harusnya garis bangunan ini juga merupakan garis kontur loh ya. Karena apa? Karena di sini memiliki elevasi yang sama. Ya sudah, ini elevasi 400. Nah, misalkan di sini nanti ketemunya di mana begitu ya. Misalkan di sini 400 ke 402 sama isinya. Cuma jaraknya beda. Nah, selanjutnya kalau sudah
dilakukan pembagian semua titik gitu ya. Bentar, ini kok kabur teman. Kalau sudah dilakukan bagian, maka kita tinggal menghubungkan saja. Jadi dengan titik-titik yang sama, kita menghubungkan garis, maka kita dapatkan garis kontur gitu. Ini kira-kira 400, ini juga ada 2 di sini. Misalkan seperti itu. Gitu ya. Jadi di sini kok nggak jelas. Di sini 400, kemudian 400,5 kita hubungkan dengan 400,5. Di atas ini juga 400,5. Selanjutnya 401, 401,5. Kemudian di sini kita hubungkan ke titik B. Iya, karena titik B elevasinya adalah 401,5. Kemudian di sini misalkan di 402 ini dengan mana, Pak? Kan tidak ada. Ya sudah, kita bisa menggambarkan garis konturnya. Misalkan di sini adalah di sini nanti misalkan di sini juga 401,7 misalkan, maka ini bisa seperti ini ke ujung ini, gitu. Oke, dari sini kalau ada yang ditanyakan silakan. Silakan Mas, Mbak, kalau ada yang ditanyakan. Mohon izin bertanya, Pak. Mohon izin bertanya, Pak. Silakan Mas, Mbak, kalau ada yang ditanyakan. Mohon izin bertanya, Pak. Coba, kok saya tidak bisa. Mas Alifi. Iya, Pak. Koiri. Mohon izin bertanya. Terima kasih. Bertanya tentang untuk garis kontur, Bapak. Itu untuk garis kontur, itu apakah ada cara-cara tertentu atau hanya istilahnya hanya sekedar mengikuti gambarnya aja, Pak? Atau ada ketentuan tertentu jika ada di elevasi sekian itu garisnya seperti ini, atau di elevasi sekian itu garisnya seperti itu, atau gimana, Bapak? Begitu juga dengan ketika kita menggambarnya di AutoCAD, apakah ada cara tertentu atau bagaimana, Bapak? Untuk di garis kontur yang agak bengkok-bengkok itu, Bapak. Terima kasih. Iya, kalau misalkan di AutoCAD, kalau penggambaran garis kontur, caranya itu kalau interpolasi pasti seperti ini, Mas. Gitu ya. Kemudian untuk penggambarannya ya tidak, kalau di AutoCAD Anda tidak boleh menarik garis ini, ditarik garis lurus dengan ini. Tidak, karena konturnya tidak akan seperti itu. Kontur akan smooth. Maka kalau misalkan pakai AutoCAD nanti ini bisa dihaluskan begitu.